untuk teman-teman ya yang bertanya waktu perebusan itu wajannya atau tongnya cepat gosong atau lengket dan juga tahunya berbau sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Arifan. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk teman-teman ya yang bertanya waktu perebusan itu wajannya atau tongnya cepat gosong atau lengket dan juga tahunya berbau sangit. Ada juga yang tahunya itu merah karena perebusannya yang lengket itu tadi ya. Jadi begini teman-teman, untuk merebusnya kenapa cepat lengket atau gosong ya, itu karena terlalu banyak teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini tempat perebusan saya ya, ini ukuran wajannya 62 teman-teman, dan tingginya itu kira-kira 1 meter ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu tingginya seperti itu, dan besarnya pun seperti ini. Nah, tungku perebusan saya besarnya seperti ini itu hanya merebus 2,5 kg saja teman-teman. Nah, kenapa tahu saya waktu perebusannya itu tidak lengket ya, dan tahu saya itu warnanya putih? Karena itu pas teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan atau memasukkan sari kedelainya ini ya ke tungku. Jadi sebelum memasukkan sari kedelainya itu, teman-teman harus kasih air dulu di tungkunya atau di wajannya itu. Dikasih air dulu. Nah, kemudian cara memasukkannya ini jangan langsung terkena ini teman-teman. Jadi ditahan dengan gayung. Nah, begini teman-teman. Jadi sari kedelainya itu tidak lengket tidak bersentuhan dengan wajan ya. Jadi berada di atas airnya. Tapi jangan takut tidak matang ya. Nanti kan akan naik ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada ruang kan. Nah, di sini ada ruang. Nah, ini fungsinya teman-teman. Kalau merebusnya itu terlalu banyak, itu pasti akan lengket, tidak ada ruang untuk mendidih. Jadi belum naik tidak mendidih naik ya, itu sudah kita aduk, sudah kita siram. Jadi kenapa tahunya itu waktu merebus sari kedelai itu waktu merebusnya itu gosong? Jadi itu alasannya teman-teman. Tempat perebusannya kecil, kemudian sari kedelainya banyak, terlalu banyak, bisa-bisa sampai segini ya, sampai penuh. Jadi tidak ada ruang untuk mendidih. Teman-teman bisa lihat di sini kan hanya 2,5 kg. Sebesar ini isinya cuma 2,5 kg saja. Jadi itu waktu mendidih itu naik teman-teman, ada ruang untuk naik. Jadi sari kedelainya itu tidak turun ke bawah. Nah, untuk yang kedua, gunakan bahan bakar yang putih ya teman. Bahan bakarnya itu putih. Mungkin ini tidak terlalu putih ya. Kadang-kadang ada itu bahan bakar yang warnanya hitam seperti kayu karet atau kayu kelapa, kayu mangga itu kan kurang bagus kalau dibuat merebus. Biasanya kalau kayu kelapa atau kayu karet ya, itu biasanya banyak asapnya. Benar, menyala, apinya itu menyala, tapi berasap ya. Kalau menggunakan tungku seperti ini, ada cerobongnya, itu tidak masalah teman-teman. Tapi kalau menggunakan tungku seperti ini, nanti berbau asap kalau menggunakan kayu karet atau kayu mangga ya. Jadi memang tungku untuk merebus tahu kalau menggunakan tungku biasa ya, bukan menggunakan uap. Jadi tungkunya seperti ini teman-teman. Jadi asapnya tuh tidak keluar ke sini. Nah, tidak akan masuk ke sini. Kalau menggunakan tungku biasa kan, itu kan nanti akan masuk ke tempat perebusannya. Jadi itu yang menyebabkan nanti tahunya itu juga akan berbau asap ya. Kalau menggunakan tungku seperti ini, nanti kan asapnya ke sini. Jadi begitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya itu untuk tempat perebusan tradisional seperti ini ya, mengapa cepat gosong atau lengket di wajan dan berbau asap. Jadi itu penyebabnya teman-teman. Tungkunya kurang besar dan sari kedelainya terlalu banyak. Jadi itu penyebabnya teman-teman.
Jadi harus ada ruang di bagian atasnya, itu harus ada ruang untuk mendidih. Jadi sari kedelai itu tidak ke bawah ya. Jadi mampu terangkat ke atas. Jadi sari kedelai teman-teman bisa apa ya? Apa itu? Lihat ya, sari kedelai itu kalau diam biasanya kan turun ke bawah. Entah itu sari dari beras, apapun pokoknya sejenis sari, pokoknya sari kedelai itu semua sari itu pasti akan turun ke bawah kalau diam ya, tidak akan naik terangkat. Nah begitu juga dengan sari kedelai waktu perebusan. Kalau hanya diam, mungkin banyak di sini ya, tidak mau terangkat. Kalau terangkat kan tumpah biasanya. Jadi itu teman-teman, fungsinya ada ruang ya. Kalau untuk 5 kg sekaligus itu tidak bisa teman-teman, harus menggunakan uap. Maksimal itu biasanya, maksimal ya, kalau tidak cepat gosong itu hanya 5 kg saja. Ini saya pernah pakai 5 kg sekaligus, jadi 2,5 kg kali 2 ya, itu memang cepat gosong teman-teman, cepat gosong. Jadi kita satu kali perebusan 5 kg itu kita sering membersihkannya ya, sering apa ngerok begitu, mengerok keraknya gitu. Jadi memang sering begitu. Jadi kalau memang merebusnya itu banyak ya, sekaligus atau 10 kg sekaligus, jadi tungkunya ini harus lebih besar teman-teman. Wajannya atau taunya itu harus lebih besar. Kalau wajannya kecil ya, jadi batanya, susunan batanya ini, tambahan batanya itu harus lebih besar juga. Dan lubang masuk bahan bakarnya juga harus lebih besar. Karena apa? Ditakutkan kurang matang teman-teman. Jadi begitu. Oke teman-teman, begitu saja ya. Mungkin teman-teman yang kurang paham dengan video saya ini bisa komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.